Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Maria Lourdes Pawe, mahasiswi aktif program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video ini saya akan menjelaskan dan menceritakan berbagai kebudayaan serta tempat pariwisata yang terkenal di daerah saya, yaitu Kabupaten Ende. Selamat menonton. Nah, kebudayaan yang ada di daerah saya yaitu hasil tenun. Hasil tenun ini berupa sarung. Yang pertama sarung untuk perempuan. Nah, di sini nama sarungnya itu sarung boti. Kalau untuk motif yang menunjukkan sarung itu namanya sarung boti itu adalah bentuk belah ketupat ini. Jadi bentuk belah ketupat ini menunjukkan nama sarung itu sarung boti. Nah, terdapat juga 2 sarung dan 1 selendang. Yang kedua, sarung pundilere. Motif yang menunjukkan sarung pundilere itu ialah bentuk segi 4 dan bunga yang menunjukkan nama sarung pundilere. Yang ketiga, sarung larenan. Berbeda yang tadi ditambah dengan motif pundi. Kalau yang ketiga ini hanya sarung lare, hanya terdapat motif larenya saja. Yang ketiga ada luka atau selendang. Nama lukanya itu ialah lukandea. Motif yang menunjukkan lukandea itu ada pada motif yang berwarna kuning. Nah, motif kuning ini yang menunjukkan lukandea. Yang berikut sarung untuk laki-laki, dalam bahasa Indelionya ragi. Ragi ini menggunakan motif yang sederhana, sebagian besar menggunakan benang hitam, lalu didominasi oleh benang warna-warni lainnya seperti benang warna emas, merah, hijau, biru, dan putih. Yang kedua, makanan khas yang ada di Kabupaten Ende. Yang pertama itu ubi aindota. Nah, ubi aindota ini artinya ubi cincang. Ubi dicincang-cincang secara halus baru dikukus. Nah, memakan ubi cincang ini dapat dipadukan dengan ikan kering, dengan berbagai sayuran-sayuran lainnya. Yang berikut makanan khas yang mungkin di daerah lain juga terdapat. Nah, di Ende, rumpur rampe ini merupakan makanan khas di mana percampuran sayur yaitu bunga pepaya, jantung pisang, daun singkong dengan daun pepaya yang setelah dikukus baru ditumis dan dicampur-campur, dimodifikasi dengan berbagai bumbu dan dihias dengan berbagai cabai-cabean dan tomat yang memperindah dan memperlezat makanan rumpur rampe ini. Makanan khas Ende yang ketiga ialah arebue dan are Jawa. Arebue artinya nasi kacang merah dan are Jawa artinya nasi jagung. Kalau untuk cara memasaknya sama seperti kita memasak nasi. Makanan khas Ende yang berikutnya ialah alundene atau kue pilo. Nah, alundene ini biasanya dibuat oleh para ibu-ibu Endelio untuk dihidangkan para tamu. Nah, bisa juga dibuat untuk pada saat upacara adat. Nah, kalau untuk proses perkawinan, alundene ini dibuat setelah proses masuk minta, yang artinya sebelum pengantaran belis, alundene ini dibuat untuk diantar sebagai makanan untuk diantar belis ini. Yang berikut kesenian yang ada di Kabupaten Ende, terdapat alat-alat musik tradisional dari Endelio yaitu gongwani dan gendang. Nah, alat-alat musik tradisional yang ada di Ende ini berfungsi sebagai pengiring tari-tari tradisional di daerah Ende. Mereka memainkan alat musik untuk mengiringi tarian wedowanda atau tarian manda. Nah, tarian ini biasanya digunakan untuk penyambutan orang-orang besar maupun sesuatu yang terhormat ataupun yang sangat-sangat dihargai oleh sekelompok orang. Nah, di sini saya mengambil video tarian wedowanda untuk penyambutan patung Bunda Maria.
Pola tarian ini memainkan 2 baris, yang satu baris 4 orang penari. Dengan jarak penari setiap barisnya agak sedikit menjauh atau melebar karena Bunda Maria akan digiringi atau disambut di tengah-tengah penari. Penari wanita ini menggunakan pakaian adat, yaitu mulai dari kepala. Yang kepala itu menggunakan konde atau wege. Nah, wege ini merupakan rambut panjang wanita yang telah digunting lalu diikat satu. Nah, setelah itu ada juga baju atau baju adat khusus wanita, di mana ukuran baju antara lengan panjang dengan bagian bawah baju, bagian pinggang baju itu sama dan rata, sehingga jika dilihat ukuran baju adat untuk wanita itu berbentuk persegi panjang. Lalu wanita juga menggunakan sarung khusus, yaitu lawo, dan luka atau selendang yang dikalungkan di bahu mereka sebagai media untuk perempuan menari. Tarian tradisional Endelio selanjutnya ialah tari gawi. Tari gawi dimaknai sebagai upacara syukuran atas hasil panen yang diperoleh para petani. Keunikan dari tari ini yaitu pada pola tariannya, di mana penari laki-laki dan perempuan mengelilingi menyerupai lingkaran atau lilitan ular. Ada pula penyanyi yang memimpin tarian gawi dalam bahasa Endelio bernama Soda. Soda ini menyanyi menggunakan bahasa Endelio yang isi lagunya berkaitan dengan kegiatan sehari-hari manusia dan menyindir kita melalui kata-kata dalam nyanyiannya. Dalam tarian gawi bisa dipadukan dengan tari tradisional Endelio lainnya, yaitu tari Wandapau yang dilakukan di tengah-tengah lingkaran yang dikelilingi oleh laki-laki dan perempuan. Tari Wandapau dimaknai sebagai tari persahabatan dan bisa dilakukan pada saat upacara pernikahan dan upacara adat setelah hasil panen. Tari Wandapau dimainkan oleh perseorangan yang dimulai oleh laki-laki menari dengan luka atau selendang. Setelah itu, selendang diberi kepada perempuan untuk menggantikannya menari. Sebaliknya juga dilakukan perempuan setelah menari, ia memberikan selendangnya kepada laki-laki untuk bergantian menari. Kesenian selanjutnya yaitu pakaian adat untuk laki-laki, ragi luka lesu. Lesu merupakan ikat kepala laki-laki berbentuk kerucut. Ada juga baju dasar yang dipakai laki-laki berwarna putih, bisa juga baju berwarna lainnya yang diselubungi atau disilangi dengan luka, dipakai pada bahu kanan maupun bahu bagian kiri. Lalu luka yang disilangi ini diberi peniti pada ujung bawah luka, serta yang terakhir pakaian adat untuk laki-laki yaitu ragi. Terdapat tempat pariwisata yang terkenal di Kabupaten Ende yaitu Kelimutu. Kelimutu adalah tanah mistis di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tempat di mana danau, pegunungan, dan tradisi masyarakat lokal menyatu dalam harmoni yang mengagumkan. Kelimutu merupakan gabungan kata keli yang berarti gunung dan kata mutu yang bermakna mendidih. Sesuai namanya, Kelimutu memiliki gunung berapi aktif yang berlokasi di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Gunung ini memiliki 3 danau, dalam bahasa Endelionya Tibo Telu, yaitu warna hijau tua, hijau muda, dan biru. Di kawasan sekitar Kelimutu terdapat 21 kampung adat. Masyarakat lokal percaya bahwa setiap danau pada warna Kelimutu memiliki makna yang berbeda dan memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat. Danau berwarna hijau muda merupakan tempat berkumpulnya jiwa muda-mudi yang telah meninggal. Danau hijau tua merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang telah meninggal
yang semasa hidupnya selalu melakukan kejahatan. Sedangkan danau berwarna biru adalah tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal. 3 danau Kelimutu sering berubah-ubah seiring waktu. Para penduduk sekitar Gunung Kelimutu meyakini ketika danau Kelimutu berubah warna, mereka harus memberi sajian bagi arwah-arwah orang yang telah meninggal. Oke teman-teman, sekian video pengenalan berbagai kebudayaan dan tempat-tempat terkenal yang ada di daerah saya, Kabupaten ND. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan tentu semoga juga teman-teman berkesempatan untuk mengunjungi dan mengenali lebih dekat tentang tempat-tempat pariwisata yang terkenal di daerah saya dan kebudayaan-kebudayaan. Nah, kesimpulan dari saya juga bahwa kita harus melestarikan kebudayaan yang ada di daerah kita masing-masing.